Halo teman-teman PA dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di podcast PA Timoho. Nah kali ini bersama dengan saya, Lavenia, dan juga rekan saya, Saudara Semi, yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Halo Semi. Halo Lave, halo teman-teman PA dimanapun berada. Gimana kabarnya Sem? Wah, sehat-sehat, Ve. Puji Tuhan. Gimana kamu, Ve? Puji Tuhan, baik-baik juga. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Sem di podcast kali ini? Nah, kali ini pembahasan kita erat nih kaitannya dengan orang-orang muda ya. Nah, kita pembahasannya tentang keuangan dan manajemen keuangan, Ve. Nah, ini menarik banget nih kan, Ve? Ya, menarik banget ya teman-teman, karena ada penelitian juga nih dari Margareta dan Pambudi di tahun 2015 ya, Hmm. meneliti bahwa eh, tingkat literasi keuangan ini masih rendah nih di kalangan mahasiswa terlebih khususnya. Gitu, Sam. Wah, menarik banget. Dan, eh, Ve, untuk pembahasan tentang manajemen keuangan ini kita udah kedatangan narasumber nih yang udah banyak berkecimpung di dunia keuangan khususnya ya. Nah, mungkin kita perkenalan dulu nih. Yang pertama ada Bapak Aro Zandroto atau yang akrab disapa Bang Aro. Halo Bang Aro. Halo Bang Aro. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Gimana kabarnya Bang Aro? Baik, baik, baik. Gimana Baik. kabarnya? Sehat semua? Sehat Bang. Oke. Dan terima kasih untuk hadirannya dan yang selanjutnya ada Ibu Yanti Kondoi atau yang akrab disapa Kak Yanti. Halo Kak Yanti. Halo Kak Yanti. Halo Semi dan Lave dan Sobat PA semua. Selamat malam. Oke. Gimana kabarnya Kak Yanti? Puji Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan ya, sehat. Teman-teman PA dimanapun berada, sedikit perkenalan ya untuk kedua narasumber kita ini berasal dari komunitas yang sama ya, atau komunitas Melek namanya, yaitu personal finance yang ada di Jogja ya. Dan komunitas ini sudah berdiri hampir 4 tahun ya, dari tahun 2018, dan sudah tidak diragukan lagi ya ini tentang bagaimana mengelola dan perencanaan keuangan ya. Kayaknya akan diulas tuntas ya oleh kedua narasumber kita nih, Fe. Nah, Betul sekali. dan mungkin kita langsung bahas-bahas sedikit ya kali. Kenapa sih menjadi penting gitu ya untuk topik ini diangkat oleh PA Timo, Fe? Mungkin sedikit pengantar kali ya, Fe. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Semi, ternyata ada penelitian yang bilang bahwa literasi keuangan mahasiswa atau orang-orang muda gitu ya masih dalam masih tergolong rendah seperti itu. Nah, sedangkan kita kan mahasiswa gitu ya, terima uang dari orang tua, ya katakan sebagian besar pasti belum bekerja gitu. Kita terima uang, tiba-tiba kok bisa habis gitu ya, padahal belum sebulan, misalnya masih pertengahan bulan. Nah, ada apa gitu kan? Sampai ada yang upload-upload story gitu ya, makanan akhir bulan, Indomie gitu kan. Makanya menarik banget ya, Sam. Iya, menarik banget. Oke, mungkin kita langsung aja nih Fe, dengan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber-narasumber kita. Silakan, Fe. Nah, baik. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan untuk Bang Aro dan Kak Yanti. Yang pertama itu, apa sih definisi manajemen keuangan dan apa urgensinya mempelajari manajemen keuangan bagi anak muda nih, Bang Aro dan Kak Yanti? Mungkin Bang Aro duluan, dipersilahkan Bang. Baik, selamat malam. Terima kasih. Menarik ya, anak-anak muda mau belajar mengenai manajemen keuangan, lalu juga mau mempelajari manajemen keuangan sejak dini. Ini menjadi penting ya, menjadi penting karena manajemen keuangan itu kan secara definisi tadi, manajemen itu mengelola. Keuangan itu artinya uang kan gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mengelola keuangan. Nah, kalau bicara keuangan itu artinya kita bicara mengenai penghasilan, lalu kita bicara mengenai pengeluaran, kan begitu ya. Nah, apa urgensinya bagi kita orang-orang muda untuk belajar ini?
tentu saja ini sangat penting karena mempelajari keuangan itu adalah sebenarnya membentuk satu tabiat, ya. Bagaimana kita mengatur kebiasaan kita untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, termasuk misalnya anak-anak muda ya, kan mendapatkan uang dari orang tua. Nah, ini menjadi penting ya, mempunyai habit, mempunyai kebiasaan untuk mulai dari sekarang sudah mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Kan gitu ya. Karena itu adalah salah satu merupakan kita cara kita untuk bisa membuat satu karakter atau tabiat kita agar kita bisa menggunakan uang kita dengan baik. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, baik Bang. Mungkin dari Kak Yanti ada tanggapan, Kak? Oke, saya hanya menambahkan sedikit aja ya. Sebenarnya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Bang Aro. Dan tambahan dari saya bahwa manajemen keuangan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kecerdasan. Kita kan sudah tahu ya ada beberapa jenis kecerdasan dan pengelolaan keuangan itu termasuk kecerdasan finansial yang sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, apalagi di kalangan anak-anak muda. Apalagi kita tahu ya, anak-anak muda itu kan ya bagi yang sudah bekerja ataupun bagi yang masih statusnya mahasiswa, pasti banyak yang ngekos. Dan saya baca bahwa ada satu tren di anak kos itu bahwa dikatakan tren ini adalah anak kos bokek gitu ya. Jadi setiap sudah mau menjelang akhir bulan mereka udah bokek gitu. Supaya sebenarnya tren ini tidak terjadi, makanya anak-anak muda perlu sekali untuk mempelajari mengenai pengelolaan keuangan pribadinya, apalagi kalau mahasiswa ya, uang jajannya bagaimana dikelola dengan baik agar supaya itu mencukupi akan kebutuhannya sampai akhir bulan. Apalagi kalau sudah bisa menabung, wah itu sangat bagus sekali. Ya, itu dari saya. Oke, baik. Nah, itu dia teman-teman PA, definisi dari manajemen keuangan dan juga urgensi. Sangat penting kita untuk mempelajari manajemen keuangan. Nah, gimana Semi tanggapanmu? Iya, benar, menarik banget ya, dan benar banget apa yang sudah dikatakan Bang Aro dan juga Kak Yanti ya. Bagaimana penting membentuk tabiat dan juga merupakan suatu bentuk kecerdasan ya, manajemen keuangan ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya, karena kita ini orang-orang Kristen ya. Nah, mungkin kita perlu tahu apa hubungan keuangan dengan iman kita sebagai orang Kristen nih, Bang Aro dan Kak Yanti mungkin bisa kasih penjelasan. Baik, saya dulu ya. Jadi sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa dalam Alkitab sendiri ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus mengelola harta kita dengan lebih baik ya. Misalnya kita tahu itu ada bayar persepuluhan, bayar persembahan kan. Nah, apa artinya? Bahwa ketika Tuhan itu sebenarnya menunjukkan kepada kita harus menghitung uang kita berapa kan gitu ya. Seperti saya katakan tadi, bagaimana kita membayar persepuluhan kalau misalnya kita tidak tahu berapa pemasukan kita kan gitu kan. Namanya persepuluhan itu kan berarti orang itu tahu persis berapa uang yang atau penghasilannya atau uang yang dia terima kan gitu kan. Ya hitung dengan jadi nggak mungkin misalnya dia terima 1 juta, enggak saya 50.000 atau misalnya saya 150, enggak, harus pas 10% kan gitu. Nah, artinya bahwa sebenarnya Tuhan meminta kita untuk tahu berapa penghasilan kita, lalu kemudian kalau kita sudah tahu berapa penghasilan kita, Tuhan katakan 10% diberikan kepadanya, kan gitu ya. Nah, dalam konteks inilah dikatakan bahwa misalnya dalam ayat Alkitab katakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan apa? Segala penghasilanmu kan gitu ya. Jadi kita harus menggunakan semua pemasukan kita dan pengeluaran kita untuk kemuliaan apa? Kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu penting karena memang itu adalah merupakan firman Tuhan yang mengatakan seperti begitu. Ya, jadi hubungan keuangan dengan iman kita sebagai orang Kristen itu penting sekali dan orang katakan gini ya, Semi dan ini, bahwa kalau mau ngetes karakter orang itu, lihat cara dia mengelola keuangan. Ya,
Jadi orang muda kalau ngetes seseorang, ya pernah orang katakan nanti kalau kamu dipinjam oleh orang, ya kalau kamu tidak mau dilupakan oleh seseorang, apa dikatakan? Pinjam lawangnya. Pasti dia nggak akan pernah lupa sama kamu gitu ya. Nah, artinya maksudnya di sini bahwa penting karena ada banyak orang konflik-konflik ya, nanti dalam berkeluarga, di dalam kehidupan ini banyak konflik yang terjadi karena ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik. Ya, jadi itulah ya hubungannya keuangan dengan iman kita sebagai orang Kristen. Oh iya. Oke, terima kasih Bang Aro. Mungkin dari Kak Yanti ada tambahan? Oke, baik. Seperti yang dikatakan Bang Aro bahwa kita ini adalah penata layan Tuhan gitu ya. Kita semua orang Kristen, kita percaya bahwa kita adalah penata layan Tuhan yang harus setia di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan. Kita kan hidup di dunia ini hanya merupakan penugasan sementara di mana kita setiap orang Kristen harus melihat diri kita sebagai orang asing ya, penduduk sementara di dunia ini dan tidak lebih hanya sebagai pelayan Tuhan selama kita hidup di dunia. Jadi semua yang kita miliki, baik talenta kita, waktu dan harta kita, itu semua dipercayakan Tuhan yang harus kita investasikan bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, seperti kalau kita baca ya perumpamaan tentang uang mina bahwa harta milik Tuhan itu dititipkan bagi kita untuk kita kelola dengan jujur untuk kemuliaan Tuhan. Apakah hidup boros, apakah menggunakan harta Tuhan dengan sia-sia adalah satu bentuk kejujuran kita dalam mengelola harta milik Tuhan? Tentu tidak ya. Jadi inilah hubungannya pengelolaan keuangan dengan iman kita sebagai orang Kristen bahwa kita harus mengelola harta titipan Tuhan dengan penuh kejujuran dan kesetiaan sebagai penata layanan Tuhan yang setia. Ya. Oke, terima kasih Kak Yanti. Ya benar banget ya. Bagaimana sebagai penata layanan Tuhan yang setia, kita harus benar-benar tahu nih bagaimana manajemen keuangan ini sangat penting ya. Nah, gimana menurutmu, Fe? Ya, aku lihat ternyata sangat dekat gitu ya hubungan keuangan dengan iman kita sebagai orang Kristen gitu. Karena uang itu kan harta kita gitu, seperti yang dibilang sama Kak Yanti dan juga Bang Aro, itu adalah titipan dari Tuhan gitu kan. Yep. Dan kita juga harus memberikan perpuluhan, 10% dari pendapatan kita juga, seperti itu. Jadi kita harus mengelola dengan baik, seperti itu. Menarik sekali sih. Nah, teman-teman PA, mungkin teman-teman PA udah mikir nih, wah, saya harus mengatur nih keuangan saya, tapi mungkin saya pengen cek dulu gitu kan, apakah keuangannya udah sehat atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bang Arel dan Kak Yanti nih. Nah, gimana sih Bang, Kak Yanti, ini kita untuk teman-teman PA untuk mengecek nih, wah keuangannya sehat atau sedang tidak sehat gitu. Mungkin boleh silakan dijawab Bang Aro dan Kak Yanti. Ya, Bang Aro duluan deh. Ya, sebenarnya kalau secara finansial, ada namanya financial check-up. Jadi, kita itu melihat ya berapa banyak pemasukan kita, berapa banyak pengeluaran kita. Nah, prinsip yang pertama atau misalnya kita bisa lihat, orang katakan tuh, yang pertama jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kan gitu ya. Artinya sumber keuangan kita itu, pemasukan kita ya harus lebih besar dari apa? Pengeluaran kita. Nah, itu sudah menunjukkan untuk orang muda itu sehat kan gitu ya. Artinya bahwa kita jangan sampai minus terus-menerus setiap bulan ya. Apalagi seperti tadi Mbak Yanti bilang, nanti di pertengahan kita sudah sudah stres karena nggak punya uang dan sama sekali ya. Karena kita mungkin pada waktu terima uang pertama kali, kita langsung jor-joran gitu ya, beli ini, beli itu, dan segala macam. Nah, jadi prinsip yang pertama adalah usahakan, ya dalam mengelola keuangan biasa itu, lebih besar pemasukan kita daripada pengeluaran kita. Nah, yang kedua adalah
sebenarnya kita anak-anak muda juga harus mulai belajar untuk namanya ada pembajetan, ya. Jadi kita buat budget, ya. Dari buat budget ini kemudian kita bisa melihat apakah pengeluaran kita itu lebih banyak, ya, lebih banyak keinginannya atau kebutuhannya. Ya, kita harus bisa membedakan itu mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah, kalau kita sudah bisa melihat itu dengan baik, maka kita nanti bisa menabung. Nah, menurut saya menabung itu orang muda bisa mensisihkan, seperti saya katakan tadi. Bukan masalah banyaknya, tapi kita harus mulai dari sekarang belajar untuk menyisihkan, menabung, kan gitu ya. Menabung berapapun yang harus kita tabung setiap bulan dengan rutin. Ini menjadi penting, ya. Nah, yang berikutnya adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah seperti saya katakan tadi, kita harus melihat bahwa sumber keuangan kita itu sebenarnya betul orang tua, tapi sebenarnya sumber keuangan kita itu adalah Tuhan, kan gitu ya. Sehingga kita juga harus memberikan, ya, persembahan kita. Mungkin kalau orang muda, ya, mungkin belum bayar persepuluhan, ya, mungkin karena orang tua sudah persepuluhan, jadi dia hanya bayar persembahan saja. Jadi dia sudah memasukkan anggaran persembahan itu sebagai yang sudah dia rencanakan. Jadi bukan ketika dia terima uang, dia sudah sisihkan dengan baik, ya, berapa persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan katakan kan bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, ya, kalau kita memberikan kemuliaan kepadanya pada awalnya. Ini menjadi janji Tuhan. Nah, tapi secara financial planning, memang kalau mau cek financial check up itu, kita harus check up financial kita ke financial planner. Kita lihat berapa persen yang harus istilahnya persentase-persentasenya, ya. Persentase-persentase. Ada yang persentase, misalnya kalau mahasiswa berapa persen dia habiskan untuk istilahnya jajannya, berapa persen dia habiskan untuk ini. Tapi untuk mahasiswa mungkin kalau saya sarankan sih, yang penting jangan lebih besar pasak daripada tiang aja. Ya, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu menurut saya sudah cukup indikatornya untuk mahasiswa anak muda, ya. Nah, tapi kalau sudah punya penghasilan, boleh juga menggunakan prinsip 10, 20, 30, 40, ya. 10% untuk persepuluhan, ya, 20% untuk sosial, 30% untuk investasi, dan 40% untuk keperluan hidup sehari-hari. Kira gitu, ya. Oke, baik, Bang Aro. Mungkin Kak Yanti ada tambahan, Kak? Ya, sebenarnya semua sudah dibilang sama Bang Aro tadi, ya. Jadi penting untuk anak-anak muda membuat penganggaran gitu, ya. Kalaupun memang malas Bang untuk menulis, sekarang banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan, apalagi anak-anak sekarang, ya, generasi anak muda sekarang kan udah pada melek teknologi nih. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi budgeting itu untuk membantu kita membuat anggaran dalam keuangan kita. Kemudian kita juga jangan malas untuk menuliskan apa saja yang menjadi pengeluaran kita, agar supaya kita bisa melacak gitu, ya, melacak pengeluaran. Oh, ternyata saya bulan ini terlalu besar dari anggaran yang sudah saya tentukan. Oh, ternyata uang saya larinya ke sini. Sebenarnya itu nggak perlu, tapi mungkin karena keinginan gitu, ya, anak muda bilang lapar mata, akhirnya jadi ke sana semua uang saya gitu. Jadi dengan menulis semua pengeluaran kita bisa melacak kemana sebenarnya uang kita. Dan memang memiliki keuangan yang sehat itu seperti kita memiliki tubuh yang sehat gitu, ya. Kan tubuh kita supaya sehat itu tidak datang dengan sendirinya, tidak jadi dengan sendirinya. Begitu juga dengan keuangan yang sehat, itu tidak datang dengan sendirinya, tapi harus dipelihara dan dilatih. Oleh sebab itu, ya, himbauan juga bagi anak-anak muda untuk melatih pengelolaan keuangannya supaya dari sejak muda bisa memiliki keuangan yang sehat. Jangan nanti menyesal seperti Bang Aro bilang tadi, ya, nanti sudah tua, baru mau memelihara kesehatan keuangan dan nanti ketemu dengan yang namanya financial planner, dan ya
fee-nya nggak sedikit ya Bang Aro untuk ketemu financial planner. Oleh karena itu ya sejak muda memang harus dilatih untuk pengelolaan keuangan yang baik. Itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih Bang Aro dan Kak Yanti. Nah, itu dia teman-teman PA tips dari Bang Aro dan Kak Yanti untuk mengecek nih keuangan kita sehat atau tidak, yaitu salah satunya katanya yang paling penting adalah dengan mengecek pengeluaran kita apakah lebih besar dari pendapatan kita. Seperti itu teman-teman PA. Nah, Semi, kalau kamu udah ngecek belum ya, Sem? Iya benar banget nih, ya, kadang sebagai anak muda nih apa ya, salah ya kalau misalnya masalah keuangan nih, entah uangnya udah nggak tahu nih udah hilang kemana gitu ya, tapi memang benar-benar kita harus benar-benar terus ngecek ya, mungkin rutin gitu ya, per hari, terus per minggu, terus per bulan, dan itu sangat membantu sekali gitu. Oke, ini mungkin selanjutnya ini sangat berhubungan sedikit ya dengan pertanyaan barusan ini, terkait dengan uang jajan ya, uang jajan yang biasa anak muda khususnya para mahasiswa nih ya, yang ngekos gitu ya, dapat uang jajan dari orang tua. Dan pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana, ada nggak sih mungkin dari Bang Aro dan Kak Yanti panduan pengelolaan keuangan khususnya terkait dengan uang jajan seperti itu? Mungkin bisa dikasih tipsnya kali ya Bang Aro dan Kak Yanti, silakan deh. Ya, ini menarik ya, karena memang anak-anak muda itu biasanya susahnya kan mengelola keuangan karena sering sekali tergoda, dan juga banyak ya apalagi sekarang ya, yang selalu saya katakan kalau mau ke mall itu ya kalau boleh semua yang di mall itu mau dibawa pulang kan gitu ya, jadi dibawa pulang semua dan membelinya gitu. Tapi bagi sebenarnya seperti saya katakan tadi, berapapun uang jajan kita, kalau misalnya dikatakan uang jajan, saya nggak tahu sekarang uang jajan mahasiswa berapa ya, tapi saya kasih beberapa tips ya. Yang pertama itu adalah biasakan menabung ya, kita membiasakan menabung berapapun ya, meskipun nominalnya sangat kecil setiap hari ya. Seperti saya katakan tadi seperti saya katakan tadi ya, bahwa di Melek itu menabungnya hanya 20.000 aja per pertemuan ya. Kita ada pertemuan 2 kali. Iya, per 2 minggu Bang. Ya, itu 20.000 aja. Nah, itu 40.000. Nah, itu kalau rajin terus itu tanpa terasa. Jadi gini, usahakan menabung itu menjadi candu kan gitu ya. Jadi kita harus membiasakan diri menabung tiap hari meskipun jumlahnya kecil ya. Karena ketika kita rutin menabung, itu akan merupakan satu langkah kita untuk mengelola nanti keuangan kita dengan lebih baik ya. Karena kalau kita sudah biasa menabung, nanti akan ada habit, satu kebiasaan kita lebih senang untuk menabung ketika menghabiskan uang. Nah, ini satu habit yang bagus nih, karena biasanya untuk menghabiskan uang kan nggak perlu belajar, ya kan, tinggal ya dikasih berapa juga habis kan gitu ya. Tetapi menabung kita harus membiasakan diri, ya bukan masalah nanti tahun depan, bulan depan saya akan menabung kalau saya sudah punya uang. Itu tidak akan pernah terjadi, ya itu tidak akan pernah terjadi. Karena kalau dari sekarang kita tidak menabung, maka kebiasaan itu susah untuk ini dipraktekkan nanti ketika kita istilahnya itu udah punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri. Kalau dari sekarang sudah dibiasakan, maka ketika kita nanti punya penghasilan, itu mudah sekali bagi kita, tidak menjadi tantangan lagi, malah menjadi kecanduan. Yang kedua, ya biasakan menabung, kurangi kebiasaan nongkrong yang kurang bermanfaat. Ya, nongkrong boleh, bukan berarti ini nggak boleh nongkrong, tetapi dikurangi kebiasaan nongkrong yang mungkin kurang bermanfaat gitu ya. Misalnya apa istilahnya, pengeluaran yang kita tahu lah batasannya, karena juga kalau nongkrong terus ya seberapapun uang kita kan pasti habis juga kan, ya pasti habis. Nah, terus yang mungkin bagus lagi kalau kita misalnya ya kalau apa istilahnya itu kalau yang punya rumah ya, kalau punya rumah dia bawa bekal, atau misalnya kita sudah membeli ya keperluan-keperluan kita dari awal kan gitu ya, sudah kita budgetkan, sisihkan, sehingga kemudian kita sudah tahu tuh misalnya per hari saya habiskan berapa. Jadi
kita ada budgetnya, kalau boleh per minggu ya, misalnya uang jajan kita itu, ya saya nggak tahu berapa, misalnya 100.000 per hari, kalau misalnya ada 3 juta dalam sebulan, maka oke, seminggu saya budgetnya berarti hanya berapa, 750.000 kan? Iya. Berarti saya 700.000 aja habis, 50.000 disisihkan. Jadi ada targetnya. Nah, ini akan memacu kita, berarti saya 50.000 tiap minggu bisa apa istilahnya, bisa menabung. Nah, dalam sebulan bisa 200.000. Nah, kalau dalam setahun itu bisa jutaan kan? Nah, nanti kalau sudah jutaan gitu, mulai belajar untuk investasi. Nah, yang berikutnya, kita jangan anggap remeh uang receh. Kadang-kadang kan ada uang kecil ya, kembalian ya. Itu jangan dibuang, dibiasakan untuk celengan atau toples ya. Yang kecil-kecil saja, kasih saja, walaupun di situ jadi toples, jadi kayak menarik ya. Jadi nanti kalau ada orang di situ, kasih saja. Itu kadang-kadang itu bisa menyelamatkanmu suatu saat ya. Walaupun hanya 500, 1.000, masukin saja celengan di situ ya. Sehingga kemudian kita bisa apa istilahnya itu, mulai laksanakan apresiasi gitu ya, walaupun hanya 1.000 itu sudah bisa gitu lakukan itu. Nah, tapi yang paling penting tadi itu adalah sebenarnya membuat pos-pos pengeluaran. Siapa di sini kalau pengeluaran, misalnya anak-anak muda ya, usahakan sudah tahu pengeluaran saya bisa sebesar begini per minggu, sehingga kemudian kita sudah mulai tahu uang tabungan, uang jajan saya berapa, uang makan saya berapa, perlengkapan mandi berapa, ya kan? Uang transportasi saya berapa. Nah, kita sudah atur ya pos-posnya sendiri, sehingga kemudian kita sudah tahu kalau nanti ini sudah mau habis, ya kita sudah, ini sudah ada budgetnya, sehingga kita tahu polanya. Tapi yang paling penting lagi, setelah pos-pos pengeluaran kita atur, kita harus catat pengeluaran kita ya, pengeluaran apa saja yang harus dibayar, yang mana yang dahulukan, misalnya uang kos ya harus dibayar dahulu, uang sekolah harus dibayar dahulu, dan segala macam, transportasi, terus tugas-tugas ya kita harus sisihkan demikian, sehingga dengan demikian kita sudah bisa memilah-milah pengeluaran kita, mana yang penting dan mana yang harus dikurangi, sehingga kalau ada kelebihan uang saku nanti bisa disimpan dalam tabungan dan bisa menjadi penting kalau suatu saat ada pengeluaran mendadak ya, yang mungkin kita harus apa istilahnya itu keluarkan gitu ya. Jadi itu tips dari saya sih, Sam. Iya, terima kasih Bang Aro. Ini sangat membantu sekali ya. Mungkin dari Kak Yanti ada tambahan, silakan. Iya, saya sih sebenarnya cuma mau menguatkan saja untuk tabungan gitu ya. Ya, siapa bilang nanti kalau kita sudah punya gaji atau sudah bekerja baru bisa menabung. Sebenarnya dari uang jajan pun bisa menabung. Mungkin ini ya, ada yang berpikir bahwa kan uang jajan saya pas-pasan, gimana saya harus menabung. Nah, seperti Bang Arus sudah bilang tadi juga, itu disisihkan di depan, Pak. Nah, bagaimana caranya? Kalau pengalaman kami dulu, pengalaman saya khususnya, saya melihat mana pengeluaran yang sebenarnya, kalaupun saya tidak mengeluarkan uang itu, saya nggak menyesal. Nah, contohnya, saya coba 1 minggu tuh sekali nggak makan bakso. Nah, harga bakso kan kalau yang murah itu 10.000 gitu ya. Jadi saya kalau nggak makan bakso 10.000, saya sepertinya nggak masalah gitu ya, nggak menyesal. Jadi setelah mempraktekkan itu akhirnya, ternyata bisa dengan menyisihkan, misalnya seminggu sekali aja nggak makan bakso itu, saya bisa menabung 10.000 seminggu. Nah, anak-anak muda juga bisa, misalnya dalam 1 minggu saya nggak masalah kok nggak jajan minuman boba sekali, gitu kan, minuman boba sekitar 13.000 sampai 15.000 gitu ya. Jadi udah bisa nih disisihkan, wah ternyata dari uang jajan saya pun bisa menabung, nah seperti itu. Nah itu dari saya. Wah, oke. Ya, terima kasih Kak Yanti. Ya, benar banget ya. Bagaimana dengan uang jajan ya, yang biasa kita terima, itu penting banget untuk disisihkan lebih awal gitu ya, untuk menabung gitu ya, dan harus membentuk kebiasaannya dulu ya. Dan tadi benar banget tadi yang dibilang Bang Aro, ini sering saya lalaikan juga ya, soal apa receh-receh itu ya, bagaimana itu juga penting banget, satu saat nanti bisa menyelamatkan kita ternyata ya. Nah, gimana menurutmu, Pak? Wah, bagus banget sih. Aku dapat insight yang baru ya.
Soalnya yang dibilang tips-tips yang diberikan oleh Bang Arul dan Kak Yanti itu kayak relate banget dengan kehidupanku sebagai mahasiswa kayak gitu. Kayak kadang tuh jajan ini, jajan itu enggak memikirkan untuk bahwa menabung dari yang kecil-kecil aja dulu mikirnya kayak nanti aja lah nabung gitu kan kalau dapat uang lebih. Dan juga aku sering banget kayak kamu juga saya kayak meremehkan recehan-recehan itu kan sering banget. Dan itu juga sangat menegur aku sih. Dan dari tips-tips yang aku dapatkan ini mungkin aku akan lebih membiasakan diri untuk menabung sih dari yang kecil-kecil dulu. Wah, bagus banget sih pelajaran kita kali ini ya, Semi ya. Ya, menarik banget. Oke. Dan kayaknya pertanyaan kita udah cukup segitu, mungkin. Atau kamu ada tambahan atau pertanyaan lagi? Oh, udah, Sam. Udah cukup tertegur juga. Oke. Nah, kalau gitu mungkin dari Bang Aro dan Kak Yanti mungkin ada kayak pesan-pesan nih buat teman-teman orang muda yang mungkin masih berat banget untuk mulai menyisihkan atau menabung nih atau mengelola keuangan nih. Mungkin ada pesan penutup lah buat teman-teman khususnya anak-anak PA nih. Ini silakan, Bang. Ya, jadi ilmu manajemen keuangan ini adalah ilmu praktek, maksudnya ilmu yang berguna kalau dipraktekkan. Jadi kalau hanya kita pahami saja, maka tidak ada gunanya. Nah, jadi karena dia adalah merupakan ilmu istilahnya yang akan bermanfaat kalau kita praktekkan. Nah, untuk itu saya selalu katakan gini, kalau kita misalnya sudah membiasakan dari awal, karakter kita menabung sudah dibiasakan, maka apapun itu nanti kita akan terbiasa untuk ketika kita terima duit, kita sudah membiasakan diri. Nah, membiasakannya tidak mudah, ya, tidak mudah. Nanti kalau selalu saya katakan, mana lebih enak, ya? Ada orang itu ya senangnya belanja, tapi ada orang itu senangnya itu nabung. Nah, kalau jadi ada orang itu betul kecanduan itu. Jadi kalau kita sudah senangnya menabung, maka sebenarnya itu adalah suatu karakter yang bagus. Jadi istilahnya kalau sudah biasa menabung dari awal, maka nanti sebenarnya uang ini bisa kita belajar untuk investasi, dan bahkan yang paling penting itu belajar untuk bisa menolong orang lain kan gitu ya. Jadi kita bisa membantu orang lain kalau misalnya kita punya uang. Kalau misalnya yang paling penting lagi dari mahasiswa ini adalah saya katakan tadi, usahakan dari sekarang ya, kalau sekarang saya meminta supaya mencatat pemasukan dan pengeluarannya supaya nanti tahu polanya, ya, tahu polanya. Kalau susah mencatat pakai amplop. Saya selalu senang pakai amplop gitu ya. Jadi nanti per minggu misalnya gini, saya punya ini bagi 4 minggu kan gitu ya, 1 bulan 4 minggu kan. Jadi minggu ini habisnya segini, minggu depan habisnya segini. Nah, jadi amplop ini usahakan jangan habis. Ya kan? Jadi kalau misalnya targetnya let's say 500.000 per minggu, kan udahlah 450.000 targetkan. Jangan ditargetkan dulu besar-besar. Ya udah 20.000 aja cukup, 10.000. Jadi bisa nabung 10.000 gitu loh. Soalnya kalau kita targetkan langsung besar-besar, malah nggak jadi. Jadi mulai dari kecil-kecil saja. Ya, kalau mau belajar begitu mulai dari kecil-kecil saja. Mulai dari beli 4 amplop ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama targetnya berapa, mau nabung berapa. Minggu kedua targetnya berapa. Nah, nanti kalau sudah mulai kayak gitu bisa ikut melek tuh. Ya. Jadi kita nanti diajarin bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik ya. Dan saran saya ya, kalau sudah kita punya rencana seperti begitu, kita harus berdoa kepada Tuhan ya, berdoa kepada Tuhan supaya karakter kita ini terbentuk ya. Seperti saya katakan, Mbak Yanti katakan, kecerdasan keuangan itu terbentuk oleh karena kebiasaan. Sekali lagi kebiasaan dan kebiasaan. Jadi itu sangat penting sekali. Dan yang terakhir saya mau katakan, burung yang sama akan terbang bersama. Ya, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang boros, ya biasanya kita ikut boros, kan gitu ya. Jadi carilah juga teman-teman yang pergaulan kita yang tidak membawa kita boros, ya.
jangan sampai nanti pergaulan itu kan sangat mempengaruhi orang muda ya. Jadi pintar-pintar juga untuk memilih ya teman-teman yang jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang, karena nanti di luar sana ya gaya hidup sangat mempengaruhi kita kan gitu ya. Gadget mempengaruhi kehidupan kita itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita sering bergaul di lingkungan seperti begitu, bahkan kadang-kadang yang kita tidak mampu kita mau beli kan gitu ya. Kita mau cicil, kita mau beli. Nah ini celaka itu ya, kalau sampai punya utang, kita berutang kemana-mana, ya itu sangat berbahaya ya. Jadi mulai dari sekarang karakter itu sudah harus dibangun ya, supaya nanti sekali lagi itu akan menjadi modal yang besar ketika kita nanti langsung bekerja. Karena sekarang ya, misalnya teman-teman nih, anak muda, mungkin sekarang nggak pernah punya utang, tetapi nanti ketika masuk dunia kerja, ya itu godaan untuk berutang itu besar sekali, ya beli inilah, kredit itulah, dan itu sebenarnya malapetaka bagi orang-orang yang baru saja bekerja. Jadi kalau dalam kuliah 3 tahun, 4 tahun itu dibiasakan untuk mengelola keuangan dengan baik, menabung, mencatat, lalu memberikan pengeluaran, pos-pos pengeluaran sudah jelas. Nah, nanti kalau sudah bekerja, udah berumah tangga, wah itu hidupnya mantap lah. Apalagi kalau ikut melek, lebih mantap lagi. Oke, gitu ya. Iya, ya. Terima kasih Bang. Mungkin dari Kak Yanti. Udah. Baik, untuk teman-temanku anak-anak muda dimanapun kalian berada ya, memang langkah awal atau langkah pertama itu yang sangat berat. Namun beranilah untuk melangkah, karena setelah langkah pertama kalian ambil, langkah-langkah selanjutnya itu akan terasa sangat ringan. Dan ada kutipan dari buku yang saya senang, yang berjudul mengenai rumah tangga ini. Di sana dikatakan bahwa jika kita dengan rendah hati dan sungguh-sungguh mencari pengetahuan dan kemauan dengan maksud untuk membuat penggunaan yang benar dari harta Tuhan gitu ya, katanya kita akan menerima hikmat dari yang di atas. Jadi sungguh luar biasa ya, kalau anak-anak muda mau belajar, kemudian mau sungguh-sungguh mencari kemampuan untuk mengelola harta Tuhan dengan baik, Tuhan pasti akan menolong. Dan saya juga senang ya, saya mau baca di Lukas 16 ayat 10 di bagian A saja, dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, jika kita sudah setia dalam mengelola keuangan kita di hal-hal yang kecil, baik di uang jajan, maka pada saat kita sudah bekerja menerima gaji yang cukup besar, kita pun pasti akan setia untuk mengelola keuangan kita untuk jumlah-jumlah uang yang lebih besar lagi. Nah, demikian Semi dan Lave. Wah, terima kasih Kak Yanti, terima kasih untuk bahasanya ya, bagaimana kita bisa mencoba untuk membiasakan diri tadi, habit ya, dan pergaulan juga kita harus berhati-hati dan gimana mengelola dengan baik keuangan kita. Begitu ya, Fe ya? Iya, betul banget nih. Nah, teman-teman PA, kita udah mendapatkan nih pelajaran yang baru tentang bagaimana mengelola keuangan kita. Nah, maka dari itu, ayo mulai dari sekarang kita mulai mengelola keuangan kita. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Bang Arol dan Kak Yanti atas waktu dan pelajaran yang berharga ya Bang, Kak. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman PA, jangan lupa untuk cek podcast-podcast dari PA Timoho yang lain, dan juga sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih.